Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Ibu Guru. Ya, pagi ini nampaknya semua semangat sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menganturkan penganjali umat terlebih dahulu. Ibu tanya sama ketua kelas ya, Widi, tolong bantu temannya. Kita penganjali umat dulu dan langsung doa ya sebelum kita mulai. Ya, silakan Widi. Baik, Bu. Teman-teman semuanya berdiri. Panganjali umat. Om Swastiastu. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Widi atas bantuannya. Anak-anak, sebelum kita memulai sesuatu, kita harus selalu ingat berdoa. Mohon restu dari Tuhan agar apa yang kita rencanakan hari ini, seperti ini, sekarang kan kita mau belajar bersama, jadi agar lancar, nanti apa tujuan kita agar kita dapat mencapai tujuan tersebut. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu absen dulu ya. Nampaknya dari absen semua hadir ya. Denny kemarin sakit ya? Sakit apa kemarin? Ya, Bu, demam kemarin, Bu, karena Eva sempat pulang kehujanan itu, Bu, pulang sekolah itu 2 hari yang lalunya, jadi besoknya demam, Bu. Oh, sekarang udah sembuh? Sudah, Bu. Nanti jaga kesehatannya, jangan sampai hujan-hujanan. Kalau memang masih hujan, berteduh dulu, jangan sampai nanti kamu malah sakit hujan-hujanan. Ya, anak-anak yang lain juga begitu. Sekarang karena musimnya lagi musim hujan, nanti tolong jaga kesehatan kalian dulu. Jangan sampai hujan-hujanan dan sakit ya, karena kesehatan kalian tuh penting. Apalagi kalian sekarang lagi gini kan sekolah, biar tidak absen aja terus kan. Nanti kalau absen, nanti kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nanti ini kemarin kan kita sudah bahas materi sebelumnya, jadi nanti kamu tolong diskusi sama temannya ya, tanyakan sama temannya apa yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu juga berlaku untuk yang lain ya. Kalau kalian misalkan tidak hadir pada saat itu, tolong aktif bertanya sama temannya. Yang lainnya juga nanti tolong tanya juga sama, kalau temannya ada yang bertanya, tolong bagi ya. Apa yang sudah kalian tahu, nanti bagi sama temannya yang belum tahu ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, Ibu harap semuanya sudah siap ya. Terlihat dari mukanya semua sangat semangat ya untuk belajar hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Materi sebelumnya sudah Ibu beritahu ke kalian. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Ya, sebelumnya Ibu akan memberi ilustrasi dulu. Ibu bagikan di layar LCD, tolong nanti perhatikan ya. Tunggu dulu ya, Ibu masih. Nanti kalian perhatikan yang Ibu bagikan di sini. Ya, sudah terlihat anak-anak di layar LCD-nya? Ya, sudah, Bu. Sekarang, ya, semuanya tolong perhatikan dulu ke layarnya. Kita hari ini akan belajar tentang kesebangunan. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari menganalisis benda-benda sekitar yang sebangun, kan seperti itu. Kemarin masih ingat nggak contoh benda yang dikatakan sebangun tuh bagaimana ciri-cirinya? Supar ingat nggak kemarin kita bahasnya itu, kalau ciri-ciri benda yang sebangun tuh gimana ciri-cirinya? Iya, Bu. Ciri-cirinya
kalau tidak salah itu sebangun bentuknya sama, kemudian perbandingan sisinya sama Bu, jadi alas per alas itu, terus tinggi per tinggi sama. Ya, terima kasih Supar. Untuk yang lainnya, apakah ada punya jawaban berbeda atau sama dengan jawabannya Supar? Saya Bu. Ya, Widi. Ya, Sudut-sudut. Silakan. Mau menambahkan jawabannya Supar. Sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar kalau tidak salah. Iya, terima kasih ya Widi. Yang lainnya gimana? Ada yang berbeda atau sudah sama dengan jawaban Supar dan Widi? Sama, Bu. Ya, kemarin kita sudah membahas benda-benda yang sebangun itu, ciri-cirinya pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan juga nanti sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang ini. Ibu kasih contoh ilustrasi dari tiang bendera. Ya, nanti misalkan kalian disuruh membeli tali untuk dikaitkan di tiang bendera. Otomatis kalian harus tahu dulu berapa tingginya kan, tinggi tiang benderanya. Nah, nanti kalau kalian di sekitar kalian tuh cuma hanya ada penggaris atau mungkin ada meteran, nanti gimana cara kalian untuk menghitung tinggi tiang bendera ini. Nah, ini yang masalah akan kita pelajari hari ini. Nanti ilustrasi seperti ini. Nanti ada tiang bendera, nanti kita ada bantuan dari sinar matahari yang menghasilkan satu bayangan, dan juga nanti ada bantuan dari penggaris dan meteran yang akan kita gunakan. Kalau kalian misalkan disuruh untuk menghitung tingginya, kira-kira bagaimana cara kalian untuk menghitung dengan bantuan-bantuan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, ada yang bisa kira-kira Kersiana misalkan bisa kira-kira membayangkan gimana kira-kira cara menghitung tinggi tiangnya itu, tinggi tiang benderanya. Belum tahu, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Sama belum tahu atau ada yang sudah kira-kira terbesit ide gitu, gimana cara menghitungnya? Ada kira-kira? Dilepas tiangnya, Bu. Baru dilepas tiangnya gitu ya. Baru ambil meteran, Bu. Gitu, dilepas ya, nanti perlu berapa bantuan itu untuk melepasnya ya, kan itu beton ya, beton tiangnya beton, nanti gimana cara melepasnya? Ini Supar Janu udah siap melepas, Bu. Supar Janu mau membantu, kira-kira bisa Supar Janu melepasnya? Itu kan cara yang gini ya, itu idenya bagus, cuma agak merepotkan ya. Nanti kalau kamu ngelepas, belum tentu kamu ada yang membantu melepasnya dan juga ada yang membantu memasangnya. Itu kan jadinya ribet ya. Oke, kali ini kita akan belajar atau cara menghitung tiang tanpa melepas ya, cuma dengan bantuan penggaris, nanti meteran, pulpen, pensil, dan sebagainya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang itu. Ya, ini ilustrasinya tanpa melepas ya, tanpa melepas tiangnya. Nanti kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ya, nanti akan kita belajar menganalisis bersama. Ya, bagaimana caranya menghitung tinggi tiang bendera ini. Ya, tujuan belajar kita hari ini itu yang pertama mengaitkan ya sisi-sisi, sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun yang sebangun. Yang kedua, kita bisa memodelkan nanti seperti yang tadi Ibu kasih masalah untuk mengukur tinggi, kalian bisa memodelkannya menjadi bentuk kesebangunan gitu. Dengan kesebangunan nanti kita bisa memecahkan masalahnya. Masalah tadi kan berapa tinggi tiang, itu kan nanti kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian tentunya harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran karena di sini kita bisa belajar tentang hal-hal yang di sekeliling kita. Nanti kita belajar bersama-sama, bukan hanya kalian yang belajar, Ibu juga belajar ya di sini. Nanti kita saling berbagi informasi. Ibu kalau kalian ada kesusahan nanti kita saling bantu ya antar kelompok. Nanti bisa dengan Ibu juga diskusinya ya. Kita belajar
bersama. Ya, untuk hari ini udah siap untuk mulai pembelajarannya. Udah siap semuanya? Ya, Ya, Bu. Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, ya, terima kasih ya. Seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, kita akan belajar tentang konsep kesebangunan. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kelompok. Kemarin kan sudah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp ya. Kelompok-kelompok yang akan kita belajar kita hari ini. Ya, Ibu bacakan biar kalau kalian lupa, Ibu bacakan lagi. Kelompok pertama itu Supar, Dina, dan Ari. Ya, kelompok kedua itu Seni, Hendra, dan Uun. Kelompok ketiga Widi, Rosma, dan Kersiana. Kelompok 4 itu Dewa dan Deni. Ya, kita belajar dengan 4 kelompok. Nanti silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Ya, dari mulai yang ke kiri itu kelompok 1, 2, terus yang di kanan 3, 4. Ya, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Ya, jangan ribut, silakan langsung ke kelompoknya itu, jangan ribet, tinggal langsung menuju kelompoknya, langsung jalan. Gitu ya, jangan sampai mengganggu kelas yang lain. Ya, silakan. Sudah semua di kelompoknya masing-masing? Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah. Oke, iya, terima kasih kalian sudah sangat rapi ya. Nah, sekarang ada yang protes nggak kalau Ibu ngasih kerja kelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan? Ada yang protes? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Nah, ya kita harus gini ya, sama teman-teman sekelas itu yang udah sering kita ajak itu nggak boleh saling milih-milih. Kita harus sama teman itu anggap seperti keluarga. Kalau di sekolah kalian satu kelas itu keluarga, Ibu sebagai orang tuanya. Kalau di rumah nanti kalian punya orang tua masing-masing. Tapi di sini Ibu sebagai orang tua mengharapkan kalian sama teman-teman itu harus saling berbagi, harus nggak boleh membeda-bedakan. Ya, karena kita saudara di sini sama, nggak boleh saling membeda-bedakan antar teman. Ya, udah hari ini kita mulai. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di LKPD kita akan ada 2 kegiatan. Ya, yang pertama kita menganalisis benda yang sebangun. Yang kedua baru kita nanti akan mengukur tinggi dari tiang benderanya. Ya, pertama coba perhatikan di kegiatan 1, masing-masing kelompok sudah Ibu bagikan 1 LKPD ya. Ini, di LKPD sudah ada keterangan kegiatannya. Ya, yang langkah pertama itu kalian disuruh ada yang ada yang mau membacakan langkah-langkahnya, langkah-langkah kegiatannya, atau Ibu aja yang membacakannya biar kalian fokus ya sama LKPD masing-masing kelompoknya. Yang pertama kalian disuruh menggambar 1 segitiga bebas. Ini cuma ilustrasi ya, bebas, panjangnya itu bebas, berapapun boleh. Selanjutnya gambarlah 1 segitiga, anggap yang pertama itu ABC, yang lagi satu A aksen, B aksen, C aksen. Nanti entah segitiga itu kalian mau perkecil atau perbesar boleh. Nanti itu ukurlah sudut-sudutnya dan juga sisi-sisinya. Nanti kalian bandingkan. Di LKPD sudah ada Ibu sajikan tempat untuk kalian menulis hasilnya, bagaimana ilustrasinya, silakan perhatikan. Ya, untuk membantu kalian boleh buka link Google link GeoGebra sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp yang seperti ini ya ilustrasinya. Nanti di sini kalian bisa belajar memahami gimana maksud yang Ibu berikan tadi. Kalau sebangun, nanti kalau panjang-panjangnya dirubah, gimana hasil perbandingannya, bagaimana sudut-sudutnya, kalau diperbesar, diperkecil gimana. Itu kalian bisa eksplorasi di GeoGebra-nya ya, sudah Ibu bagikan linknya, nanti kalian bisa ubah-ubah di sana untuk membantu kalian menemukan hasil di kegiatan pertama ini. Ya, silakan Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakan bersama kelompok. Nanti kalau kalian merasa bingung, boleh panggil Ibu. Kalau Ibu belum sempat menghampiri kelompok kalian, boleh panggil Ibu. Nanti silakan diskusi dengan kelompoknya. Jangan sampai ribet ya. Yang ribut, nanti kalau emang masih bingung, boleh nanya ke Ibu. Nanti panggil aja Ibu ya, Ibu nanti menghampiri kalian ke kelompoknya. Ya, silakan dulu bekerja. Ibu kasih kesempatan untuk kalian bekerja. Ya, silakan anak-anak.
Sudah, waktunya sudah habis ya. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakannya pada kegiatan 1? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Lagi sedikit. Oh iya. Oke. Ibu kasih waktu lagi 5 menit ya. Udah selesai semua sekarang? Ke 4 kelompok? Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. 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 Oke, terima Bu. kasih ya. Sekarang Ibu minta satu kelompok aja dulu, satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti giliran ya semua kelompok akan dapat. Nanti kita giliran. Salah satu aja dulu, siapa yang mau membacakan hasilnya? Hasil dari analisis kalian bersama teman kelompoknya. Ada yang mau? Saya, Bu, di kelompok 2, Bu. Oke, Seni. Ya, terima kasih ya sudah mau maju. Silakan maju ke depan, bacakan hasilnya. Ya. Baik, Bu. Ini kelompok 2-nya saya sama Hendra dan Uun, Bu, ya. Ya. Nah, ini untuk analisis yang kami bertiga buat, itu setelah dilakukan percobaan untuk kegiatan satunya, sudut-sudutnya itu sama, Bu. Terus saat dibandingkan, sisi-sisi perbandingannya juga sama, Bu. Jadi untuk segitiga ABC-nya dan segitiga A aksen, B aksen, C aksennya itu sebangun jadinya namanya, Bu, karena dia sudut-sudutnya sama, kemudian perbandingan sisi-sisinya juga sama, Bu. Jadi kelompok 2-nya menyimpulkan kalau dua segitiga yang sebangun itu memiliki sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian memiliki hasil perbandingan yang sama, Bu Guru. Kemudian sudut-sudutnya juga yang bersesuaian itu sama besar, Bu Guru. Oh iya, terima kasih ya untuk Seni, untuk perwakilan dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Terima kasih ya Seni. Silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk yang lainnya, gimana hasilnya? Sama nggak yang diperoleh dengan kelompok 2 atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, iya. Jadi kalian sudah menemukan dari kegiatan itu, kalian sudah bisa menyimpulkan bagaimana perbandingan dari sisi yang sebangun, bagaimana sudutnya. Ya, kita akan lanjut ke kegiatan kedua. Ya, udah siap semua? Udah, Bu. Ya, Udah, Bu. Siap, Bu. Ya. Udah, Bu, siap. Iya, terima kasih anak-anak untuk semangatnya. Ya, untuk kegiatan kedua seperti yang Ibu kasih tahu tadi, kita akan mencoba mengukur atau menghitung tinggi dari tiang bendera di halaman sekolah. Jadi nanti kita akan mengeksplor itu ke lapangan. Jadi sebelum kita ke lapangan, nanti Ibu mohon jaga ketertibannya ya. Jangan sampai ribut dan mengganggu kelas lain yang lagi belajar ya. Nanti kalian silakan berkelompok. Nanti kalau mau pakai, ada yang udah bawa penggaris kan semua? Nanti Ibu sediakan 1 meteran, nanti kalau mau pakai itu boleh, silakan giliran makainya ya, jangan sampai berebutkan. Nanti dapat kok semua ya. Dan juga kemarin Ibu sudah sempat untuk memberitahukan kalian untuk mengukur tinggi badan kalian masing-masing. Udah diukur tinggi badannya di rumah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, saya semampai, Bu, semeter tak sampai, Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian tahu tinggi badan kalian itu berapa. Nanti asalkan di kelompok itu minimal ada 1 lah, nggak apa-apa. Ya, kalau yang sudah sempat, terima kasih. Nanti kalian di LKPD-nya sudah Ibu sediakan tabel. Nah, tabel di sini nanti kalian silakan isikan. Yang pertama, nama kalian dulu. Per kelompok ya ini buat, terus tinggi badannya berapa, panjang bayangannya berapa, dan panjang bayangan tiang. Ya, kita ukur aja dulu itu, nanti masing-masing kelompok isi sesuai hasil pengamatannya ya. Nanti tolong yang pertama yang diisi itu namanya kan nama misalkan
Rosma. Nama Rosma berapa, tinggi badannya berapa, nanti coba Rosma berdiri di tengah lapangan, bayangannya diukur berapa panjang bayangannya, terus kalau panjang bayangan tiangnya otomatis sama per kelompoknya ya. Terus nanti untuk di lapangannya, nanti setiap orang itu giliran untuk menghitung panjang bayangannya. Jadi pas itu tolong yang rapi, jangan sampai berebut karena pasti semua akan dapat ya. Itu juga nanti Ibu mohon kerjasamanya, yang berdiri, yang lainnya mengukur panjangnya. Nanti boleh giliran kalau pakai penggaris ya di sana, tunjukkan kerjasama kalian untuk menghitung satu persatu nanti ya. Terus untuk panjang bayangan tiang nanti satu kelompok menghitung satu aja. Ya nanti itu kalau memang sangat panjang nanti pakai bantuan meternya. Tapi giliran ya, jangan sampai berebut. Ya, paham anak-anak? Panas, Ya, Bu. paham, Di Bu luar Guru. paham, Bu Guru. Tapi di luar panas sekali, Bu Guru. Nanti yang belum dapat giliran tolong cari tempat yang teduh dulu ya. Nanti kalau untuk mengukur tinggi panjang bayangan kalian itu cukup berapa menit aja, langsung yang sudah silakan mencari tempat yang teduh. Kebetulan ini kan masih pagi, masih jam 9 ya, belum terlalu terik panasnya ya. Jadi sambil mencari gini kan pagi-pagi tuh sinar mataharinya masih bagus ya untuk kesehatan kalian ya. Nanti sebentar aja, jangan sampai lama-lama. Nanti giliran yang nggak dapat giliran silakan cari tempat yang teduh. Ya, paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, mari kita bersama-sama ke lapangan sekarang ya, yang rapi ya anak-anak. Sudah, apakah semua kelompok sudah selesai menghitungnya? Mengukur panjang bayangannya, bayangan teman-temannya dan panjang bayangan tiangnya, sudah semua memperoleh hasil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah silakan yuk kita kembali ke kelas sekarang, kalau sudah dapat informasinya yuk kita kembali ke kelas bersama-sama ya. Udah sampai ya, sekarang kalian udah memperoleh data-data tersebut ya, data tinggi badan, panjang bayangan tiang. Sekarang kita akan mencoba menghitung tinggi tiang bendera dengan informasi yang sudah kita peroleh kali ini. Ya, Ibu lihat bagikan lagi ilustrasinya, kalian bisa sambil lihat di layar sambil juga mencoba menghitungnya. Ya, di sini sudah terlihat tinggi bendera dan tinggi bayangan dan juga tinggi anak dan tinggi bayangan nanti kita bisa ilustrasikan dengan bentuk segitiga. Ya, menurut kalian, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana segitiga yang sebangun. Kalau ini menurut kalian sebangun enggak segitiganya? Sebangun kira-kira segitiganya? Ya, sebangun, Bu. Bangun, Bu. Iya, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas ini ya di pertemuan sebelumnya. Salah satu contohnya itu ya ini tinggi tiang dan bayangannya dan juga tinggi anak dan bayangannya. Nanti dari ilustrasi ini kalian bisa membuat perbandingannya. Ya, kalau kelompoknya Dina, bisa nggak kira-kira menganalisis yang mana perbandingan yang sesuai? Apa dibandingkan dengan apa? Bisa? Kelompoknya Dina? Belum selesai, Bu. Mungkin ini ya. Oh iya, ya belum selesai ya. Saya, Tapi Bu. Saya, Bu. Iya. Kelompok 4, Bu. Ya, giliran ya. Pertama siapa itu? Kelompoknya Widi ya pertama ya? Ya. Apa kelompoknya Denny? Ya, silakan. Coba Widi dulu. Gimana kira-kira sambil mengerjakan ya. Kira-kira terbesit di ide kalian itu dari ilustrasi ini. Yang mana perbandingan yang sesuai? Ya, silakan. Itu, Bu. Tinggi anaknya bersesuaian dengan tinggi tiangnya, Bu. Ya, yang mana lagi? Ada lagi yang bersesuaian kira-kira? Sama itu yang di bawahnya itu dari untuk yang bendera itu, yang alasnya dengan yang anak itu yang sisi alasnya, Bu.
Iya, di situ yang bersesuaian itu pertama tinggi ya, tinggi bendera bersesuaian dengan tinggi anak. Yang kedua, bayangan dari bendera bersesuaian dengan bayangan anaknya. Sudah terbayang sekarang gimana cara menghitungnya? Sudah terbayang dengan bantuan perbandingan-perbandingannya itu? Ya, Bu. Ya, Bu. oke. Sekarang silakan kalian mulai menghitung bersama kelompoknya. Nanti kan kalian sudah dapat informasi berapa tinggi anak, berapa panjang bayangannya. Nanti dengan informasi itu silakan kalian diskusi sama teman kelompoknya. Nanti sampai memperoleh hasil berapa sih tinggi tiang benderanya. Ya, silakan Ibu kasih untuk kesempatan kalian berdiskusi. Kalau memang belum paham, silakan tanyakan ke Ibu ya. Boleh panggil Ibu kalau Ibu belum sempat ke kelompok kalian. Ya, silakan anak-anak bekerja dengan baik ya. Sudah? Ibu, Sudah? mohon Ya. izin ke toilet dulu Ibu sebentar. Iya, silakan Dina. Jangan lama-lama ya ke toiletnya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Bu. Ya. Nanya. Ya, super. Ya. Angkanya Kenapa? angkanya koma nggak apa, Bu ya? Nggak apa-apa. Asalkan nanti pada saat kalian menghitung itu tolong nanti teliti ya menghitungnya. Karena jangan sampai tergesa-gesa, kalian harus perhatikan. Apalagi dengan kelompok, silakan nanti saling memperhatikan apakah perhitungannya sudah benar. Karena angkanya nanti mungkin ada yang lumayan besar ya, nanti tolong hati-hati di menghitungnya aja. Nggak apa-apa nanti kalau hasilnya koma, nggak apa-apa. Ya. Ibu, Ya, Bu. Ibu Ya, bisa. tanya lagi sama kayak Supar. Kalau misalkan komanya 1, 2, boleh dibuletin aja, Bu? Ya, boleh. Nanti kalau kalian mau membulatkannya, boleh. Kan sebelumnya kita sudah pelajaran sebelumnya sudah belajar membulatkan ini ya, angka desimal ya. Boleh kalian gunakan pengetahuan kalian itu untuk membulatkan hasilnya ini. Boleh Nam. Sudah semua memperoleh hasilnya? Sudah keempat kelompok menghasilkan tinggi dari tiang itu? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi satu aja ya, Bu, ya dibahas ya. Tidak ketiganya kayak di kelompok 2 kan bertiga. Boleh ya bahasanya satu aja? Boleh Seni. Kan tadi Bu udah sampaikan kalau misalkan cuma satu yang tahu tinggi badannya nggak apa-apa, boleh itu aja. Nanti kita bandingkan hasilnya dengan kelompok-kelompok lain. Ya. Tadi, nah sekarang siapa yang mempresentasikan hasilnya? Hasil perhitungan tinggi tiang benderanya. Ada yang mau nggak? Sebelum Ibu, kalau memang nggak mau ya Ibu tunjuk nanti. Ya, karena giliran nanti semua akan dapat Ibu tunjuk. Ya, kita giliran biar semua dapat merasakan gimana rasanya presentasi di depan. Ya, agar lebih percaya dirinya lebih tinggi gitu. Ya, siapa yang mau? Kelompok siapa yang mau kira-kira? Ada yang mau enggak? Enggak ada ya. Ibu tunjuk ya. Mau ya Ibu tunjuk? Kalau Ibu tunjuk berarti semuanya harus siap ya. Maju. Bacakan hasilnya seberapa kalian sudah selesai menghitungnya, nggak apa-apa. Sampaikan aja, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, jangan sampai takut belum selesai, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama-sama di depan. Ya. Sekarang tanggal 5 ya, berarti kelompok 3 mau nggak? Siapa kelompok 3 mau membacakan hasilnya? Boleh, Bu. Boleh. Ya, silakan salah satu aja ya ke depan bacakan hasilnya. Ya, silakan. Tadi kelompok 3 pakai tinggi badannya Rosma ya, Bu? Ya. Rosma tinggi badannya 150. Terus bayangannya 60, bayangan tiangnya 680 cm. Terus untuk mencarinya pakai perbandingan ke sebangunan. Tinggi bendera per tinggi Rosma sama dengan panjang bayangan tiang per panjang bayangannya Rosma. Jadi tinggi bendera per 150 sama dengan
680 per 60. Jadi tinggi tiang benderanya itu sama dengan 1.700 cm atau 17 meter. Iya, terima kasih Kirsiana untuk dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kelompok yang lain gimana hasilnya? Apakah angkanya mendekati angka yang disebutkan oleh Kirsiana tadi? Berapa ya? 1.700 cm ya atau 17 meter? Ya, Bu. Mendekati hasilnya itu? Yang lainnya gimana? Sama Bu, mendekati Bu. Sama Bu, karena tingginya 150 saya Bu, jadi sama perhitungannya Bu. Oh iya sama ya, berarti dari setiap kelompok itu hasilnya mendekati itu ya hampir sama ya. Berarti kita bisa tahu bahwa tinggi tiang bendera itu kira-kira kurang lebihnya 17 meter. Nanti kalau kalian disuruh membeli talinya, kalian bisa di dagang itu bisa memperkirakan berapa kalian harus beli talinya. Ya, oke. Hari ini kita sudah sampai bertemu hasil dengan berapa tinggi tiang benderanya. Dari kegiatan kita hari ini, sebelumnya Ibu nanti akan mengadakan kuis, soalnya 2 aja, nanti Ibu kirim lewat Google Form ya, nanti untuk agar Ibu tahu pemahaman kalian di kegiatan ini tuh sampai seberapa. Nanti kalau memang kurang atau gimana, nanti kita bisa lakukan perbaikan atau di pertemuan selanjutnya agar kalian benar-benar paham dengan materi ini. Ya, intinya kan kalian agar pemahaman kalian itu tentang nanti menyelesaikan permasalahan tentang kesebangunan itu nanti baik gitu. Biar nanti kalau menemukan soal yang sama nanti kalian bisa menyelesaikannya. Ya, nanti kuisnya nanti Ibu bagikan di grup gini ya, di grup WhatsApp. Silakan cek grup WhatsApp-nya, nanti Ibu udah bagikan linknya. Ibu kasih waktu nanti menyelesaikan soalnya 10 menit aja. Ya, silakan kerjakan dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah Oke. Bu. Udah semua ya? Sudah Bu. Iya, nanti hasilnya akan Ibu sampaikan mungkin di pertemuan selanjutnya atau nanti melalui grup WhatsApp Ibu sampaikan hasilnya. Dan nanti kita tahu nanti arah untuk pertemuan selanjutnya bagaimana. Kalau sudah paham semua, nanti karena ini materinya sudah selesai, kita lanjut latihan soal sebelum kita ulangan di bab ini. Ya, udah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sekian. Ada pertanyaan sebelumnya ya? Atau bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Ada yang mau menyampaikan kesan-pesannya kira-kira? Seru, Bu. Seru. Bisa belajar di luar kelas, Bu. Iya, ada lagi? Menyenangkan sekali, Bu. Nggak perlu nyabut yang benderanya, Bu. Iya, nggak perlu nyabut lagi ya yang benderanya, nanti ribet. Ya nanti kalian boleh, kalau misalkan Ibu terlalu cepat atau gimana menjelaskan, kalian boleh kasih tahu Ibu ya, nanti biar pertemuan selanjutnya kalian lebih nyaman belajarnya. Nanti Ibu, kalau kalian misalkan Ibu kok terlalu cepat atau gimana, nanti Ibu menyesuaikan dengan kalian ya, biar kita belajarnya nyaman bersama gitu ya. Oke, untuk hari ini terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ya, nanti kalau memang ada pertanyaan karena hari ini sudah habis jamnya, boleh melalui grup WhatsApp atau boleh cari Ibu ke ruang guru ya. Nanti pas jam kosong gitu boleh tanyakan ke Ibu. Ya, anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya saat Ibu mengajar, nanti Ibu akan memperbaiki agar kalian lebih nyaman belajarnya. Ya, untuk hari ini Ibu minta tolong lagi sama Widi ya, tolong akhiri dengan doa dulu baru para Santi. Ya, Widi Ibu minta tolong lagi ya. Silakan Widi. Baik, Bu. Teman-teman, karena tadi kegiatan kita awali dengan berdoa, ada baiknya juga kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai.
Doa selesai. Ngaturan parame santi. Om Santi, 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 Om. Om. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.